Sebenarnya untuk pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus ke Edpuzzle, tapi memang sebelum ke Edpuzzle kita memang harus membuat sebuah video dulu. Jadi saya akan sedikit berbagi bagaimana cara menggunakan video yang sederhana. Ya mungkin Bapak Ibu semua juga sudah tahu bagaimana caranya membuat video melalui PowerPoint. Ini yang saya rasa sangat mudah karena Bapak Ibu semua pasti juga sudah punya yang namanya PowerPoint, juga sudah sering menggunakannya. Yang pertama, membuat video pembelajaran dengan PowerPoint, kemudian membuat video pembelajaran dengan Bandicam, selanjutnya baru menyisipkan soal atau pertanyaan dengan Edpuzzle. Nah, nanti untuk membuat video pembelajaran dengan Bandicam mungkin juga kita melihat secara langsung. Nah, di sini. Nah, kenapa saya ingin berbagi atau bersama-sama membuat sebuah video? Karena memang video itu juga menjadi salah satu alternatif untuk pembelajaran secara daring ini. Jadi ini ada beberapa kelebihan video untuk pembelajaran secara daring. Nah, yang pertama tentunya video dapat memberikan pesan yang dapat diterima lebih merata oleh siswa. Sebenarnya video juga mempunyai manfaat yang hampir sama ketika kita menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Tapi di sini kelebihan lainnya dari Zoom, selain itu video juga sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. Kemudian juga mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Jadi misalkan anak didik Bapak Ibu mungkin sedang tidak punya kuota ketika kita memberikan video itu bisa dilihat di lain hari atau di lain waktu seperti itu. Dan selanjutnya tentunya memberikan kesan yang mendalam yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Jadi ketika kita membuat video pembelajaran, otomatis siswa juga lebih responsif terhadap apa yang sudah kita jelaskan. Nah, di sini juga ada mengenai sebuah penelitian bahwa berapa sih durasi yang efektif dalam membuat sebuah video pembelajaran. Nah, ini ada penelitian dari Susanti dan kawan-kawan dalam judulnya Desain Video Pembelajaran yang Efektif pada Pendidikan Jarak Jauh, studi di Universitas Terbuka. Jadi di sini mengemukakan bahwa 37,20% itu mahasiswanya menganggap bahwa video yang efektif itu di durasi 5-10 menit. Kemudian 30,23% mengemukakan bahwa durasi cukup 5 menit saja. Nah, di sini BREM pun juga mengemukakan bahwa bahwa rata-rata durasi waktu yang ideal untuk sebuah video adalah 6 menit. Maka daripada itu ketika membuat sebuah video sebisa mungkin jangan terlalu panjang Bapak Ibu karena memang terkadang siswa lebih ke bosan ketika mungkin mereka hanya fokus di 1 sampai 10 menit. Nah, yang pertama bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint? Saya rasa mungkin Bapak Ibu semua juga sudah tahu, tapi memang di sini saya bagikan ulang karena memang sebelum menyisipkan soal menggunakan Edpuzzle, kita memang harus membuat sebuah video terlebih dahulu. Yang pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah menyiapkan teks materi pembelajarannya. Jadi disiapkan dulu Bapak Ibu, kemudian baru kita ketik materi ke dalam PowerPoint, buat semenarik mungkin, bisa menambahkan animasi dan sebagainya. Kemudian buat video menggunakan handphone, jadi cukup menggunakan handphone atau telepon seluler saja, karena memang itu sangat efisien menurut saya. Kemudian video itu berisi penjelasan materi yang sudah diketik di dalam PowerPoint. Jadi buat videonya itu per slide Bapak Ibu. Jadi misalkan materi Bapak Ibu itu ada 10 slide, jadi videonya harus ada 10 juga. Jadi nanti per slide-nya berisi satu video yang menjelaskan slide tersebut. Kemudian usahakan setiap video mempunyai durasi waktu yang hampir sama. Jadi misalkan di slide pertama itu durasinya sekitar 5 menit. Jadi usahakan di slide kedua, ketiga dan selanjutnya tidak terlalu banyak selisihnya. Jadi misalkan 5 menit, kemudian selanjutnya mungkin 6, mungkin juga 4. Nah, seperti itu.
Karena ini juga akan mempengaruhi bagaimana pergantian slide saat video kita buat. Kemudian bagaimana cara memasukkan atau menggabungkan video PowerPoint, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian bagaimana juga cara menyimpan PowerPoint dalam bentuk video. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa dilihat, ini contoh slide-nya. Ini sudah saya screenshot. Nah, di sini insert, jadi klik insert dulu. Klik insert, kemudian akan muncul, akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian pilih yang video, kemudian pilih yang video on my PC. Nah, di sini kita sudah, jadi saya di sini contohnya sudah membuat videonya. Kemudian kita tinggal pilih video mana yang akan kita gunakan. Kemudian pilih insert. Nah, seperti ini, nantinya seperti ini, nanti tinggal diatur aja Bapak Ibu. Mungkin terlalu besar gambarnya atau terlalu kecil, itu bisa kita atur. Kemudian ini contohnya juga hampir sama seperti tadi. Nah, kemudian ini di sini bagaimana cara kita menyimpannya ke dalam bentuk video. Nah, pilih menu ekspor, kemudian pilih yang create a video. Kemudian di sini, nah ini second spin on each slide, jadi perpindahan slide-nya itu kita tentukan. Jadi misalkan video yang Bapak Ibu gunakan misalkan sekitar 10 detik, berarti nanti di sini bisa kita ubah Bapak Ibu 10,00. Jadi per 10 detik itu nanti berganti slide-nya seperti itu Bapak Ibu. Jadi disesuaikan saja seberapa lama per video yang Bapak Ibu buat. Kemudian baru ke create video. Nah, jadi seperti ini nanti tampilannya, kemudian dikasih nama videonya tentang apa, kemudian save. Nah, ini contoh yang sudah jadinya, setelah di save nanti seperti ini jadinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu jadi video yang paling mudah menurut saya membuat video yaitu menggunakan PowerPoint. Nah, selanjutnya untuk ke Bandicam ini juga tidak kalah sederhana seperti halnya membuat video dengan PowerPoint. Ini sangat sederhana sekali. Nah, jadi seperti ini nanti tampilannya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk Bandicam ini, jadi Bapak Ibu harus mendownload dulu. Setelah mendownload, nanti kita tinggal gunakan seperti ini. Jadi ketika kita mau merekam menggunakan Bandicam seperti ini, memang kalau untuk Bandicam itu aturannya hanya sampai 10 menit saja Bapak Ibu. Jadi memang sesuai dengan yang tadi saya paparkan di depan ya, bahwa video yang cukup itu sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi di sini nanti ketika sudah muncul tampilan seperti ini, cukup arahkan kursor kita ke sisi kiri atas. Nah, di sini ini adalah kemudian kita klik pilih area rekaman. Nah, nanti muncul seperti ini, jadi langsung kita tarik mulai pojok kiri atas sampai kanan bagian bawah. Nah, kalau sudah selesai berarti nanti semua yang kita tampilkan di layar PC kita itu akan terekam Bapak Ibu. Kemudian setelah selesai baru kita rek. Itu sudah adalah rekam atau berhenti. Nanti klik tombol merah ini. Hanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah selesai kemudian nanti kita berhenti, misalkan ini ya. Saya rekam. Nah, itu nanti kalau sudah tersimpan Bapak Ibu itu tersimpannya di sini. Nanti Bapak Ibu mau menyimpan di mana, tinggal dibuka di sini. Kalau sudah tersimpan ini kan stop, berhenti. Nah, ini sudah otomatis tersimpan Bapak Ibu. Jadi tinggal buka di sini seperti itu. Jadi itu ada dua pembuatan video yang benar-benar sangat mudah menurut saya. Jadi selanjutnya ini yang ke bagian utama, yaitu bagaimana cara menyisipkan sebuah pertanyaan dalam video yang sudah kita buat.
Sudah kelihatan ya slide-nya? Sudah kelihatan slide-nya? Oke, ini untuk Bandicam tadi sudah ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah mengenai bagaimana menyisipkan pertanyaan pada video menggunakan Edpuzzle. Nah sebenarnya tujuannya kenapa sih harus ada pertanyaan dalam sebuah video? Kenapa nggak cukup video aja? Nah sebenarnya ya bergantung Bapak Ibu juga ya. Tapi di sini tujuannya agar anak didik kita itu tidak mempercepat atau men-skip video yang sudah kita bagikan atau sudah kita buat Bapak Ibu. Selain itu tujuannya agar lebih interaktif juga. Nah, di sini pengertian mengenai Edpuzzle sendiri. Jadi Edpuzzle itu juga di dalam Edpuzzle sendiri itu nanti juga selain kita bisa membuat video sendiri dari salah satunya atau salah duanya tadi dari sebuah PowerPoint ataupun Bandicam, itu di sini di Edpuzzle juga menyediakan video-video yang sudah ada, yang tentunya nanti disesuaikan dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang kita ampu, Bapak Ibu. Itu nanti bersumber dari YouTube, ada juga dari Khan Academy, ada Vimeo, atau video yang kita buat sendiri tadi. Kemudian pada video pembelajaran dapat juga disematkan tugas. Selain itu, guru dapat memantau progres pembelajaran yang dilakukan siswa, bahkan guru dapat mengatur video agar tidak dapat dipercepat atau di-skip oleh siswa. Jadi terkadang kan kita sudah capek-capek buat video, kita juga ketika sudah kita share, kita nggak tahu apakah siswanya itu sudah melihat video kita atau belum, ataukah mereka menonton tapi dipercepat, di-skip-skip, kita kan tidak tahu. Tapi dengan adanya misalkan kita upload ke Edpuzzle ini, kita bisa tahu bahwa siapa saja siswa yang sudah melihat video kita. Nah, ini ada beberapa cara langkah-langkah membuat Edpuzzle. Saya langsung ke bentuknya ya. Mohon maaf, masih azan sebentar ya, kita tunggu sebentar.
Sudah ya, sudah dengar suara saya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini bagaimana cara membuat akun @puzzle. Jadi di sini nanti Bapak Ibu ketik dulu @puzzle.com. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, yang langkah awalnya adalah kita pilih yang Get Start. Nah, selanjutnya muncul seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu guru tentunya milih yang I am a teacher ya. Kita klik, kemudian muncul seperti ini. Jadi Bapak Ibu lebih mudah memang kita menggunakan sign in with Google. Jadi yang akun Google yang sudah Bapak Ibu punyai. Nah, jadi ada pilihannya nanti. Kalau ini saya ada 2 akun mengenai untuk Google, jadi saya pilih yang ini. Nah, kemudian munculnya seperti ini. Pilih password, kita isi saja. Kemudian baru ke create new akun. Nah, muncul juga seperti ini. Ini nanti dituliskan Bapak Ibu. Bapak Ibu berasal dari sekolah mana, ataupun mungkin dari instansi mana. Selanjutnya muncul seperti ini sudah saya isi, STKIP Bina Insan Mandiri ya. Kemudian muncul seperti ini, jadi ini disesuaikan, grade levelnya juga dipilih Bapak Ibu, disesuaikan. Bapak Ibu mengampu di kelas berapa. Kalau ini sesuai umur ya. Jadi kalau saya pilih yang paling bawah, di atas 18 tahun. Kemudian subjeknya itu kita pilih juga disesuaikan dengan bidang studi atau mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Jadi kalau saya di sini milih yang language, art, dan literasi. Nah, kemudian dilihat kalau sudah selesai muncul yang paling atas ini ada please check your inbox, kemudian resend email. Nah, maka nanti kita masuk ke email, munculnya seperti ini Bapak Ibu. Klik yang warna kuning ini, kemudian ada tulisan sukses seperti ini. Nanti selanjutnya sukses seperti ini, baru kita ke Get Start. Nah ini kita tetap klik Get Start lagi, kemudian kita pilih kembali I'm Teacher. Nah baru kita masuk kembali menggunakan Google yang sudah, mohon maaf, akun yang sudah kita gunakan tadi. Kemudian berikutnya seperti ini, kita klik lagi. Nah, cara membuatnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti saya langsung menjelaskan ke bagaimana cara menggunakannya Bapak Ibu ya. Kalau tadi bagaimana cara pembuatannya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita sudah masuk ke lamannya @puzzle, istilahnya kita sudah masuk ke kelas kita atau konten kita. Nah, jika Bapak Ibu mau mengupload video, itu pilih yang add content. Jadi di sini juga ada pilihan, jadi Bapak Ibu bisa memilih video dari yang sudah Bapak Ibu buat dengan menguploadnya, atau Bapak Ibu bisa juga menggunakan video-video yang sudah disediakan oleh @puzzle. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti mau mencari video yang sudah disediakan oleh @puzzle, itu bisa dicari di sini, di pojok atas kiri ya, di sini. Diketik saja, misalkan di sini saya akan mencari mengenai pengertian dan unsur puisi. Tinggal saya klik, ketik, nanti munculnya seperti ini. Nah, ini milik beberapa karya teman-teman kita, gitu. Teman-teman kita yang kita tidak kenal, karena kan memang ini sumbernya dari mana saja ya. Kemudian kalau Bapak Ibu memang mau mengupload videonya yang sudah kita buat tadi, entah itu menggunakan PowerPoint tadi, entah itu menggunakan Bandicam, entah itu mungkin Bapak Ibu merekamnya menggunakan Zoom atau platform yang lainnya, itu kita bisa ke add content ini. Kemudian akan muncul, nah seperti ini pilihannya. Kita pilih yang upload a video, kita klik. Kemudian baru kita choose a file. Kita klik juga. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah selesai, kemudian kita sudah pilih video mana yang akan kita
bagikan, itu nanti di sini ada proses pengunggahan video. Di sini nanti ada prosesnya di sebelah sini. Bisa dilihat seberapa persen yang sudah prosesnya seperti itu. Kemudian, nah, di situ kalau misalkan sudah, sebenarnya caranya ketika kita menyisipkan sebuah soal itu sama saja ketika kita menggunakan video yang sudah kita buat dan juga sudah kita upload, maupun ketika kita mengambil video dari orang lain atau video yang sudah disediakan oleh Edpuzzle. Jadi di sini saya mencontohkan ketika saya mengambil video yang sudah disediakan oleh Edpuzzle, kemudian klik edit, meskipun video yang sudah kita gunakan, atau maksud saya video yang sudah kita upload itu juga sama, itu sama-sama nanti klik edit. Setelah klik edit nanti muncul, jadi ada beberapa ini pilihan, ada kita bisa meng-cut atau memotong videonya, kita bisa menambahkan voice, dan juga kita bisa menyisipkan pertanyaan. Tapi kalau untuk video yang kita mengambilnya dari atau yang sudah disediakan Edpuzzle, itu kita tidak bisa menggunakan voice over. Tapi di sini memang di kesempatan kali ini saya lebih fokus ke bagaimana cara kita menyisipkan pertanyaan pada video yang sudah kita buat atau pada sebuah video yang kita ambil dari Edpuzzle itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa tipe pertanyaan yang bisa kita pilih. Ada multiple choice atau juga open question. Tinggal dipilih saja Bapak Ibu. Nah, kemudian contohnya kalau misalkan untuk yang pilihan ganda ya. Di sini saya menggunakan misalkan seperti ini. Jadi ketik saja pertanyaannya, kemudian jawabannya diketik seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di situ bisa lihat bahwa di atas tanda silang ini ada tanda centang. Jika pada jawaban yang benar, itu Bapak Ibu klik yang tanda centangnya itu. Jadi nanti ketika siswa atau mahasiswa kita menjawab, bisa tahu apakah jawaban yang mereka jawab itu sudah benar atau tidak, ketika kita nanti melihat hasil akhirnya. Nah, kemudian kalau ini ketika kita menggunakan open question, tinggal ketik pertanyaannya, kemudian kita save. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita sudah membuat pertanyaannya, ketika sudah kita save, nah di sini itu nanti ada keterangannya Bapak Ibu. Di menit keberapa pertanyaan yang sudah kita buat. Misalkan di sini di menit 01:03 itu ada pertanyaan apa unsur-unsur batin puisi. Kemudian di menit 02:53 ada pertanyaan apa struktur fisik puisi yang merupakan perwajahan puisi adalah. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu juga ditandai dengan ini Bapak Ibu, seperti lambang air jatuh. Nah, ini menandakan bahwa pada menit sekian itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat seperti itu. Nah, kalau sudah selesai membuat pertanyaannya, kemudian kita atur kapan siswa atau mahasiswa kita bisa melihat video yang sudah kita buat, dan juga kapan akan atau akhir peserta didik dapat melihat materi yang kita bagikan. Itu klik sign. Nah, di sini, jadi tentukan mulai kapan materi bisa dibuka, itu bisa ditentukan di sini. Jadi tinggal klik, kemudian muncul tanggalnya, tinggal tanggal berapa nantinya, kemudian di sini juga bisa ditentukan jam berapa, menit keberapa, kemudian save. Kemudian selain menentukan mulai kapan materi bisa dibuka, di sini juga bisa menentukan waktu terakhir materi bisa dibuka atau video bisa dibuka. Jadi seperti ini, misalkan saya klik pada tanggal 30, hampir seminggu ya, kemudian kita save. Nah, kalau tadi kita sudah menentukan tanggal mulai kapan dan terakhir kapan siswa atau peserta didik kita bisa melihat video yang kita bagikan, ataupun menjawab pertanyaan yang kita bagikan juga, di sini juga ada
prevent skipping di mana bertujuan agar peserta didik tidak mempercepat video atau men-skip video. Jadi memang dengan adanya prevent skipping ini kita terbantu sekali. Terkadang kan kita sudah bikin video capek-capek, tapi kita nggak tahu apakah peserta didik kita itu melihat video yang sudah kita buat atau tidak, seperti itu. Dengan seperti ini kita bisa melihat siapa saja peserta didik yang sudah melihat video kita, kemudian siapa saja yang sudah menjawab pertanyaan yang sudah kita buat dalam video tersebut. Kemudian setelah selesai, tadi juga sudah kita berikan sisipan pertanyaan atau soalnya, kita juga sudah atur kapan awal dan terakhir video tersebut, kita juga sudah atur agar peserta didik tidak men-skip video kita. Nah, selanjutnya baru kita share preview, klik untuk membagikan ke peserta didik, seperti itu. Nanti muncul seperti ini, kita tinggal copy link, kemudian selanjutnya tinggal kita bagikan melalui grup kelas. Nah, ini sedikit kalau tampilan di akun siswanya Bapak Ibu, tapi kalau untuk siswa, saya di sini tidak menjelaskan panjang lebar ya, jadi cukup singkat saja. Jadi kalau untuk siswa itu kita harus mendownload dulu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan untuk teacher tadi kan untuk guru kita tidak perlu mendownload, cukup langsung ketik @puzzle.com. Tapi kalau untuk siswa itu harus download dulu aplikasinya. Ini nanti proses gambarannya seperti ini. Kalau siswa buka video yang sudah kita bagikan. Nah, ini ketika dia menjawab. Nah, ketika jawaban siswa kita benar, itu biasanya seperti ini tampilannya. Itu untuk siswanya ya. Kemudian bagaimana cara kita sebagai pengajar untuk melihat siapa mahasiswa atau siswa atau peserta didik kita yang sudah berpartisipasi. Nah, kita nanti tinggal klik kelas. Kemudian misalkan saya masukkannya di drama ya. Kemudian dilihat saja ini new answer. Nah, berarti sudah ada satu mahasiswa yang sudah menjawab atau melihat video kita. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini jawabannya jadi ini. Jadi kalau nanti juga grade jawabannya juga bisa terlihat Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti siapa yang menjawab 2 berapa persen, yang menjawab 3 atau yang menjawab benar berapa persen, yang menjawab 4 atau 5 berapa persen, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga menjadi berkah untuk kita semua dan bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.